Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Puspita Wulandari. Saya merupakan mahasiswi dari Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, Prodi PGMI 5B dengan NPM 20070000788. Di video kali ini saya akan melakukan simulasi pembelajaran dalam mata pelajaran Akidah Akhlak untuk memenuhi tugas individu saya dalam mata kuliah pembelajaran Akidah Akhlak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya anak-anakku yang soleh-solehah? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Masih kurang semangat nih? Ayo ulangi satu kali lagi. Apa kabarnya anak-anakku yang soleh-solehah? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Nah, itu baru semangat ya. Jangan loyo karena kan masih pagi. Nanti kita akan memulai pembelajaran. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh KM kelas. Kepada KM kelas, Fitri silahkan untuk memimpin doa. Doaan Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sekarang ibu ingin mengecek kehadiran anak-anakku yang soleh-solehah ini. Coba hari ini siapa saja yang tidak masuk ya? Dewi, Bu. Oh, Dewi kemana ya? Sakit, Dewi Ibu. sakit. Kemudian siapa lagi? Pajar, Bu. Pajar. Pajar kemana? Pajar izin, Ibu. Pajar izin. Izin kemana, ada yang tahu? Ada acara keluarga, Bu. Oh, ada acara keluarga. Oh ya sudah. Ada lagi? Gak ada, Bu. Tidak ada. Yang lain sehat kan? Sehat, Sehat, Ibu. alhamdulillah. Ya sudah, kalau tidak ada, semoga yang sakit cepat disembuhkan. Dan yang izin ada keperluan keluarga, semoga cepat berkumpul lagi dengan kita semua ya. Ibu mau tanya nih, minggu lalu kita kan sudah belajar akidah akhlak juga. Coba ibu tanya sekarang, minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Coba angkat tangannya. Adab-adab orang tua, Bu. Pintar Alicia, belajar tentang adab kepada kedua orang tua. Nah, sekarang adab kepada kedua orang tua itu harus apa saja sih? Menghormati, menuruti, berbakti, Bu. Harus menghormati kedua orang tua, harus menurutinya, harus berbakti. Pintar Alicia. Nah, anak-anakku yang soleh-solehah, minggu lalu kita kan sudah belajar mengenai adab kepada kedua orang tua. Di hari ini kita akan belajar mengenai adab mandi dan berpakaian. Tujuan anak-anakku yang soleh-solehah ini mempelajari adab mandi dan berpakaian itu untuk mengetahui adab mandi dan berpakaian dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian agar anak-anakku yang soleh-solehah ini dapat menerapkan adab mandi dan berpakaian yang sesuai juga dengan ajaran Islam. Sekarang kita akan belajar mengenai adab mandi dan berpakaian. Coba, mandi itu fungsinya untuk apa ya? Membersihkan kotoran, Bu. Pintar, untuk membersihkan diri dari hadas atau dari kotoran. Pintar ya, tadi Ajria sudah menjawab bahwa fungsi dari mandi itu membersihkan dari hadas atau dari kotoran.
Keren, pintar. Yang lain juga pintar. Tadi ada juga yang menjawab bersamaan. Coba sekarang ibu mau tanya lagi. Ada yang tahu tata cara mandi atau adab mandi yang benar seperti apa? Coba bisa angkat tangannya. Gak tahu ibu. Ternyata anak-anakku yang soleh-soleha ini belum mengetahui adab mandi atau tata cara mandi yang benar sesuai dengan ajaran Islam ya. Belum, tidak apa-apa. Mari kita belajar di hari ini. Ibu akan menjelaskan mengenai tata cara atau adab mandi yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, dengarkan baik-baik ya. Yang pertama, adab mandi itu ketika kita akan mandi, kita harus membaca doa terlebih dahulu ketika akan memasuki toilet atau kamar mandi. Coba ada yang tahu tidak doa masuk kamar mandi itu seperti apa? Coba acungkan tangannya, angkat tangannya coba. Coba Wina, udah angkat tangan, coba baca doa masuk kamar mandi. Terima kasih kepada Wina yang sudah berani membacakan doa masuk ke kamar mandi. Ternyata doa masuk ke kamar mandi itu bunyinya Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Nah, dihafal ya yang belum tahu doanya, biar nanti sebelum masuk toilet atau sebelum masuk kamar mandi kita baca dulu doa tersebut. Dihafal, ingat. Kemudian kita juga ketika memasuki kamar mandi itu harus dengan kaki kiri terlebih dahulu. Setelah itu adab mandi di sini juga kita ada mendahulukan anggota tubuh yang bagian kanan. Kemudian kita harus menggunakan sabun ataupun ketika kita mau keramas kita menggunakan sampo. Dan jangan lupa juga adab mandi itu kita harus menyikat gigi agar gigi kita bersih. Yang terakhir dalam adab mandi atau tata cara mandi yang benar sesuai dengan ajaran Islam yaitu setelah kita selesai mandi menggunakan air yang bersih sesuai dengan anjuran yang tadi, kita keluar dari kamar mandi itu menggunakan kaki yang kanan. Pintar, tadi kan kaki kiri, berarti sekarang keluar menggunakan kaki kanan. Nah, sekarang ibu mau coba tanya lagi ke anak-anakku yang soleh-solehah dan pintar. Coba ada yang tahu enggak ya doa keluar dari kamar mandi? Coba boleh acungkan tangan lagi. Coba Alicia tahu? Coba bacakan. Terima kasih Alicia, pintar. Bahwa doa keluar dari kamar mandi itu bunyinya Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Pintar ya. Tadi ada yang sudah tahu doa masuk, ada yang sudah tahu juga dengan doa keluarnya. Nah, yang belum tahu sama sekali belajar lagi biar nantinya pintar. Sekarang ibu mau tanya lagi. Ada yang tahu tidak ya? Ada berpakaian itu harus seperti apa? Pintar. Coba Zikri tadi apa? Pakaiannya bersih. Ya, pakaiannya harus bersih. Harus berdoa. Coba ada yang tahu tidak ya? Doa berpakaian itu seperti apa? Coba acungkan tangannya. Oh, Zikri juga yang tahu ya. Coba bacakan doa sebelum memakai pakaian. Coba. Bentar ya Zikri, bahwa
Doa memakai pakaian itu bunyinya Bismillahi Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairu ma huwallahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Pintar. Dihafal juga nih doa memakai pakaian. Zikri sudah pintar ya, sudah bisa doa memakai pakaian. Kemudian adab mandi yang selanjutnya itu selain yang sudah disebutkan tadi, ada juga mendahulukan bagian anggota tubuh yang paling kanan. Pintar. Ada juga tata cara melepas pakaiannya. Tentunya ketika melepas pakaian kita juga harus mengucapkan doa melepaskan pakaian. Ada yang tahu lagi doa melepaskan pakaian itu seperti apa? Acungkan tangan lagi coba. Coba zikri. Tahu kan doa berpakaian? Nah sekarang doa melepaskan pakaiannya bagaimana? Pintar. Bahwa doa berpakaian itu Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa. Pintar. Tepuk tangan untuk Zikri. Pintar ya Zikri ya. Kemudian adab melepaskan pakaian juga, kita harus mendahulukan anggota tubuh yang bagian kiri. Pintar. Tadi kan ketika menggunakan pakaiannya kita menggunakan bagian anggota yang kanan. Sedangkan ketika kita melepas pakaian kita mendahulukan anggota yang bagian kiri. Pintar. Ketika kita melepas pakaian juga setelah menggunakan bagian anggota yang kiri, kita tidak boleh tergesa-gesa atau tidak boleh buru-buru. Kemudian yang terakhir kita menyimpan pakaian yang kita sudah pakai di tempat yang seharusnya, seperti kita letakkan di mesin cuci untuk terus dicuci atau disimpan dulu di kamar mandi juga boleh. Nah, itu merupakan adab dalam berpakaian, baik ketika mengenakan ataupun ketika melepas pakaian. Tadi ada doa-doanya, doa berpakaian dan doa melepas pakaian yang sudah dibacakan oleh perwakilan teman kita. Nah, ibu punya gambar nih, coba lihat mana yang termasuk adab mandi dan mana juga yang termasuk adab berpakaian ya. Pintar. Yang pertama itu adab mandi dan yang kedua itu adab berpakaian. Sudah tahu ya, sudah pintar. Nah, tadi kita belajar apa saja? Belajar tentang adab mandi, kemudian adab berpakaian. Di dalam adab berpakaian itu ada adab memakai dan ada adab melepas. Pintar. Coba setelah pembelajaran adab mandi dan berpakaian, apakah masih ada yang tidak paham atau kurang paham mengenai adab mandi dan berpakaian? Alhamdulillah sudah paham semua. Sudah, alhamdulillah kalau sudah paham semua. Benar-benar paham? Paham, pintar. Nah sekarang ibu mau tanya lagi nih. Tadi ada adab mandi dan berpakaian. Coba adab mandi itu apa saja? Ya betul, membaca doa, kemudian menggunakan kaki kiri, kemudian menggunakan sabun atau sampo ketika keramas, kemudian gosok gigi, kemudian menggunakan air bersih. Kemudian yang terakhir dari adab mandi itu apa? Pintar. Keluar kamar mandi dengan kaki kiri dan berdoa. Kemudian tadi ada juga adab menggunakan pakaian.
pakaian. Nah, coba apa saja ada menggunakan pakaian itu? Pintar. Tadi ada menggunakan pakaian yang bersih. Kemudian kita harus membaca doa sebelum memakai pakaian. Kemudian harus mendahulukan bagian anggota badan yang kanan. Pintar. Sedangkan untuk melepaskan pakaiannya tadi bagaimana Ibu sudah jelaskan? Pintar. Kita harus mendahulukan anggota tubuh yang paling kiri. Kemudian kita harus membaca doa melepas pakaian. Pintar. Kemudian apa lagi? Kita tidak boleh tergesa-gesa. Apalagi ketika sudah melepas pakaian, kita harus menyimpan di tempat yang seharusnya kita menyimpan pakaian yang sudah kita pakai. Pintar. Disimpannya di mana? Di tempat cucian. Pintar. Atau di kamar mandi. Pintar. Nah, karena alhamdulillah sudah mengerti ya anak-anakku ini mengenai adab mandi dan berpakaian, dan kita juga sudah membuat kesimpulan mengenai pembelajaran tentang adab mandi dan berpakaian, maka Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Tugasnya itu selain anak-anakku harus menerapkan adab mandi dan berpakaian dalam kehidupan sehari-hari, tugasnya juga anak-anakku menulis bagaimana niat masuk kamar mandi dan keluar kamar mandi, kemudian menulis doa berpakaian dan melepas pakaian. Jangan lupa ya dikerjakan tugas yang Ibu berikan tadi, dan harus menerapkan adab mandi dan berpakaian dalam kehidupan sehari-hari. Karena minggu depan Ibu akan mengecek tugas rumahnya, kemudian Ibu juga akan bertanya siapa saja yang sudah menerapkan adab mandi dan berpakaian dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini sangat bermakna dan anak-anak Ibu yang pintar ini semakin pintar dalam menerapkan adab yang baik di kehidupannya. Dan di pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai adab bertetangga. Jadi minggu besok setelah menyamankan tugas, kita akan belajar mengenai apa? Pintar adab bertetangga. Nah, sekarang alhamdulillah kan ya, pembelajaran sudah selesai. Maka pembelajaran bisa ditutup dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh KM lagi. Silahkan kepada KM, pimpin doanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Itulah simulasi pembelajaran akidah akhlak dalam pembelajaran adab mandi dan berpakaian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.